Pram dan Dul, terutama Mas Pramono Anung, itu mencoba melepaskan image-nya hanya sekedar merah dengan memilih ketua tim ses yang bukan orang partai, dengan memilih warna yang bukan merah tapi oranye, dan itu kan yang menyebabkan kalau saya lihat dalam beberapa dialog ya, tim sesnya 01 agak gregetan nih. Kenapa sih orang lupa bahwa di belakangnya yang namanya Pram dan Dul ada Megawati, makanya dipasangin stiker-stiker, yang pasangin malah tim sesnya Ridho. Ada wajahnya Ibu Mega mengingatkan bahwa ini petugas partai. Nah, Mas Pram berhasil melakukan kondisi yang sebaliknya dilakukan oleh Kang Emil yang menurut saya adalah blunder. Mas Pram ingin menunjukkan bahwa dia tidak sekedar merah, dia ingin merangkul kekuatan lain, relawan, Jackmania, bahkan sesuatu yang kita anggap dua kekuatan besar paling terbelah dalam pilkada sebelum itu berhasil disatukan yang bernama Ahokers dengan Anak Abah. Saya pikir poinnya di situ. Karya kurang lebih 2.800 lebih itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa, jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Nanti secara detail akan ditindaklanjuti, dijabarkan oleh asisten pembangunan, karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial. Tetapi untuk DKI Jakarta yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan, apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun, bahkan malah ditambah. Kenapa itu kami lakukan? Karena bagaimanapun Jakarta ini kan sebagai barometer Indonesia. Apalagi kontribusi Jakarta terhadap GDP itu adalah 16,67%, sehingga dengan demikian cukup signifikan untuk itu. 12 tahun Jakarta Utara 2025 ini sekaligus menandai perjalanan 12 tahun yang penuh dengan dinamika. Apa yang menjadi kelebihan Jakarta Utara? Banyak sekali. Apa yang menjadi kekurangannya? Nggak akur. Banyak jagoan di Jakarta Utara ini. Saya yakin kalau semuanya akur, membangun bersama-sama, yang jagoan ya jagoan, nggak apa-apa, tetap jadi jagoan. Tetapi untuk memajukan Jakarta Utara, semuanya harus bersama-sama. Maka dalam kesempatan ini secara khusus, saya tadi bisik-bisik sama Pak Wali Kota Jakarta Utara, bagaimana dengan Persitara? Didukung nggak untuk maju sebagai salah satu kebanggaan yang ada di Jakarta Utara? Saya sampaikan kepada Pak Hendra, kenapa yang tempat yang pada waktu itu sudah saya resmikan kok nggak dipakai-pakai? Udah pakai aja Pak Hendra. Kalau ada yang menghalangi bilang sama saya, itu udah dipakai untuk Persitara. Yang begini-begini kadang-kadang birokrasinya terlalu kepanjangan. Saya pengen Jakarta jangan hanya punya satu-satunya Persija. Kalau ada Persija, ada Persitara, saya yakin Jakarta pasti akan jauh lebih semarak. Apalagi dua-duanya ini home base-nya di Jakarta Utara. Satu di JIS. Kalau Jakarta Utara nggak semarak, keterlaluan. Saya dipanggil beliau hari Senin tepatnya jam 1 siang. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Karena di hari Sabtunya saya juga udah sama ibu. Ketika saya sama ibu udah salaman sama ibu. Biasa gitu ya? Bukan salaman untuk Mas Anies lah gitu. Oh gitu. Oh, karena saya ditanya oleh beliau ada hal yang saya nggak bisa sampaikan ke publik. Saya sampai udah telepon Mas Anies, Mas selamat ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Itu hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Sabtunya. Hari Senin dipanggil jam 1, begitu saya datang langsung ibu salaman. Kamu saya tugaskan untuk jadi calon gubernur Jakarta. Mbak bercanda? Enggak, saya serius. Kamu udah tak pegang tanganmu loh. Berarti ini udah deal. Mbak bercanda? Enggak dong. Aku bilang, masa enggak, udah kamu ngomong sama Hani. Kan saya udah sama Mbak Mega kan akrab. Jadi saya ngomong sama istri juga kaget. Karena saya nggak mau balik lagi, saya telepon Pak Jokowi. Bener-bener saya telepon Pak Jokowi. Saya bilang, Bapak Presiden, saya diminta Ibu untuk maju sebagai gubernur. Beliau ketawa ngakak. Karena Mensesnek waktu itu ya, iya, masih ya. Ya saya kan orang yang sangat taat etika aturan main. Sampai saya 3 kali ngadep Pak Jokowi. Tapi kalau saya boleh harus cerita, sebenarnya orang yang pertama kali meminta saya untuk jadi calon gubernur adalah Pak Jokowi.
Oh ya? Jauh hari. Ketika setelah Pak Prabowo menang di bulan Februari, mungkin di bulan Maret, April gitulah. Beliau menyampaikan, Mas, supaya Jakarta tenang, mau nggak jadi calon gubernur gitu. Ke Mas Pram? Ke saya. Saya bilang enggak. Karena pada waktu itu pasti lawan kota kosong. Belum ada putusan MK, apalagi seluruh Kim gabung jadi satu, tambah PDI kan lebih besar lagi gitu. Pasti lawan kota kosong. Nggak ada lawan lah kira-kira. Saya bilang, enggak Bapak, saya pengen punya waktu untuk cucu saya. Memang betul-betul pengen punya waktu untuk cucu. Tapi yang saya nggak bisa menolak adalah ketika ibu udah keras. Ibu udah keras dan saya juga udah keras, sama-sama keras. Saya udah tahu, waduh ini kok sama-sama keras. Dan ketika saya ketemu Bang Dul lah yang membuat kemudian saya menjadi lunak. Lunak ya. Dan yaudah, Bismillah Bang, kita fight gitu. Saya malam itu juga hari Selasa malam saya telepon Ibu Mega, video call, Mbak, besok jam 11 saya mendaftar. Hah? Kamu mau mendaftar? Emang udah kamu ngurus ini ya? Semuanya? Enggak. Ya udah daftar dulu aja. Jadi ketika saya dan Bang Dul mendaftar itu belum ada dokumen. Yang ada hanya surat yang ditandatangani ketua umum dan sekjen. Udah itu aja. Tapi semua orang ya waktu itu underestimate. Gimana? Iya, Pak Mahfud sebagai sahabat kaget itu kan kita mendengarkan di siapa? Saya saat-saat itu kan sering ke rumah Bu Mega saat-saat itu. Dan setiap saat saya ke rumah Bu Mega biasanya ada Mas Pram dulu. Iya, saya datang, ya ngobrol sebentar, beliau pergi, saya terus lanjutin dengan Bu Mega. Selama saya begitu terus ketemu Mas Pram, Bu Mega nggak ada nyebut-nyebut nama Mas Pram mau jadi calon gubernur. Jadi kaget 100% lah ketika mendengarkan nama Mas Pram. Udah Mas Pram. Jadi ketika Mas Pram terus memberi penjelasan bahwa saya sama sekali tidak siap, saya sama sekali tidak tiba-tiba ditunjuk, saya tahu memang iya karena selama itu saya kan sering ke Bu Mega. Saya sering situ. Sering banget, bahkan diskusi pun. Bu Mega itu kalau ada sesuatu apa gitu ya, sedang ngobrol kami rame-rame, terus ada sesuatu agak macet, telepon Pram, suruh sini. Entah dianya ada di mana. Nggak boleh jauh-jauh, Pak. Iya, suruh ke sini sekarang nih, ditunggu gitu. Jadi artinya begitu dekat dia. Benar-benar ya. Dengan Bu Mega memberi pelayanan administratif dan sebagainya serta membantu secara tulus. Saya tahu ini Mas Pak Mahfud menyaksikan itu ya. Saya menyaksikan dan underestimate orang. Mas Pram nggak bilang itu berapa persen surveinya? 0%, 0,1. 0,1 ya? Iya, itu pun pantas-pantas saja. Coba ya, yang Ridwan Kamil kan udah tinggi waktu itu kan. Ridwan Kamil buat gitu kan. Nggak nyangka sama sekali. Ya udahlah, itu hanya untuk menjaga harga diri PDI aja biar calonnya ada daripada calon. Kira-kira gitu. Nggak taunya satu putaran. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Nggak pernah. Sesudah Mas Pram agak naik itu, kita ya Mas Pram ini bisa masuk ke 2 putaran lah, tapi tetap kalah gitu. Hitung-hitungan kita, taunya 1 putaran. Luar biasa. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Ini menarik sekali teman-teman. Di sini ya kita melihat bagaimana kehebatan ya Pramono Anung, teman, Gubernur Jakarta ya. Seorang pengamat akhirnya kan mengakui betapa hebatnya Pramono Anung ini ya. Bagaimana kemenangan Mas Pram di Jakarta ya itu tidak terlepas dari pengalaman ya seorang senior yang sangat hebat. Bayangkan teman-teman, yang dilawan Mas Pram di Jakarta itu nggak kaleng-kaleng, 12 partai teman-teman, ya kan. Kang Emil itu pernah menjadi wali kota, ya kan. Dan bagaimana Pramono Anung ya melawan 12 partai, kemudian 2 mantan presiden, teman-teman, Jokowi dan Prabowo pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa bisa menang? Inilah taktik yang dibongkar oleh seorang pengamat ini ya, yang mengatakan bahwa Pramono Anung itu betul-betul sangat cerdas ya, sangat jenius, ya kan? Kenapa? Karena di Jakarta kalau kita lihat teman-teman ya, bagaimana ia ya sangat lihai teman-teman. Bagaimana
Mas Pram merangkul semua pihak, ya kan, mantan-mantan gubernur dirangkul, ya, para pendukung-pendukung mantan gubernur tersebut kemudian mendukung Mas Pram. Ini kan luar biasa, ya. Bahkan Mas Pram ya mengubah warna kampanyenya menjadi warna orange, teman-teman. Dan ini kan hebat, teman-teman. Ya, yang PDI tadi itu adalah warna merah, diubah menjadi orange. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dari Pramono Anung. Ya. Dan saya rasa bahwa Mas Pram ini ya betul-betul ya sangat jenius, teman-teman, ya. Apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan di Jakarta. Dan ini menurut saya kenapa Mas Pram bisa menang, ya, karena memang kecerdasan beliau, ya. Terbukti bagaimana beliau saat ini menjadi gubernur Jakarta, teman-teman, ya, mempunyai sepak terjang yang luar biasa. Jadi jangan heran kalau Mas Pram itu diidolakan menjadi capres, teman-teman, ya. Menurut saya ya nggak masalah, dan ini sangat baik sekali, ya, apa yang Mas Pram lakukan, teman-teman. Dan menurut saya apa yang Mas Pram lakukan per hari ini ya sangat hebat, ya kan. Bagaimana menurut kalian?